Baik, kita masuk ke soal nomor 9. Sebuah silinder berisi suatu gas ideal dengan tekanan 2 atmosfer, volumenya 5 liter pada suhu 250 Kelvin. Gas dipanaskan pada volume tetap sehingga tekanannya berubah menjadi 4 atmosfer, naik. Kemudian pada tekanan tetap sampai temperaturnya jadi istilahnya dipanaskan kembali pada tekanan tetap hingga kemudian temperaturnya naik sampai 650 K. Jadi di sini yang perlu kita ketahui, ketika dipanaskan pada volume tetap tekanannya naik, tapi karena dipanaskan ya temperaturnya juga naik, tapi kemudian naik lagi. Hitung total panas yang masuk selama proses tersebut jika panas jenis gas adalah 21,0 Joule per mol Kelvin. Gas kemudian didinginkan pada volume tetap sampai kembali ke tekanan semula, dan pada tekanan tetap sampai kembali ke volume semula. Jadi ada 2 proses lagi ya. Ada proses totalnya ada 4. Pertama, kemudian di volume tetap dinaikkan tekanannya, lalu kemudian pada tekanan tetap dinaikkan lagi temperaturnya, artinya ada ekspansi gitu ya, pada tekanan tetap, akan kita naikkan gitu ya. Lalu kemudian didinginkan lagi ya, sehingga tekanannya turun dan kemudian sampai ke volume yang turun. Yang ditanyakan, hitunglah panas yang keluar selama proses pendinginan dan usaha total oleh gas pada keseluruhan proses siklus. Oke, kita berarti bisa gambarkan proses ini ya dalam diagram PV bentuknya seperti ini. Keadaan 1 itu ada di keadaan 2 atmosfer dan 5 liter dan seterusnya. Tapi ingat ya, nanti pada saat menghitung kita akan konversi semua besaran atmosfer. Anda harus konversi semua besaran atmosfer dan liter ke satuan SI, yaitu meter kubik dan pascal. Nah, dari informasi yang ada ya, dengan ATM volumenya 5 liter, kita bisa dapatkan jumlah mol ya. Jumlah mol dari gas ideal ini itu akan sama dengan P1 kali V1 dibagi dengan R kali T1. P1-nya itu adalah 2 dikali 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. V1-nya itu akan sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik dibagi dengan 8,31 Joule per mol Kelvin. T1-nya temperaturnya adalah 250 Kelvin. Ini sama dengan Anda dapatkan ini mol. Ya, Anda dapatkan ini mol. Ya, Anda dapatkan ini. Ya. Oke, untuk sisanya yang kita perlu ketahui adalah setiap keadaan kita sudah punya besarannya ya. Jadi untuk keadaan 2 kita punya di sini kan kita punya untuk 1 itu tadi ya. 2 atmosfer, 5 liter, 250 K. Nah, di sini kita punya berarti 4 atmosfer, 3 liter. Nah, kita belum punya temperatur. Kita punya T2. Yang di sini dia punya 4 atmosfer. Nah, kita punya 4 atmosfer. Di sini kita nggak tahu V-nya berapa. Ya, saya tulis V3 gitu ya. Kita akan punya 650 Kelvin. Yang 4 kita punya 2 atmosfer. V3 lagi. Kita juga nggak tahu temperaturnya berapa. T2, V2, 4 ya, temperatur 4. Oh, V-nya kita tahu ya. Volumenya kita nggak tahu ya. Volumenya kita nggak tahu juga. Maaf, tekanannya kita tahu 2 atmosfer, volumenya kita nggak tahu. Sama dengan V3 ya. Maaf, tidak fokus ya karena 3 sama dengan 4 itu sama, sebenarnya sama-sama V4. V4-nya, temperatur 4-nya kita nggak tahu. Nah, karena kita punya 2 variabel untuk setiap. Jadi kita untuk setiap titik kita punya 2 variabel yang ketahui, maka kita bisa dapatkan satu variabel lain dengan hubungan persamaan ideal ya. Yang pertama harus Anda dapatkan adalah dengan memanfaatkan persamaan keadaan gas ideal, Anda hitung T2-nya, Anda hitung V3-nya, Anda hitung T4-nya juga dari sini. Jadi Anda bisa dapatkan di sini pasti T2, Anda bisa dapatkan V3, Anda bisa dapatkan T4. Ya, cepat. Ini saya nggak hitung ya, yang saya akan tulis sebagai simbol saja karena Anda bisa menghitungnya. Lalu yang ditanyakan adalah prosesnya ya. Nah, untuk proses 1, ya untuk proses 1 ya, antara 1 menuju 2 ya, 1 menuju 2 dia adalah isovolumik ya, artinya tidak ada W itu sama dengan 0.
Sehingga perubahan kalor atau kalor itu akan sebanding dengan perubahan energi internal, itu akan sama dengan 3/2 NR, ya, atau 3/2 CV N CV delta T, atau 3/2 N R delta T. Atau nggak perlu pakai ini ya, kita sudah punya CV di situ, panas jenis gasnya, jadi Anda tinggal substitusi saja. Delta T-nya apa Pak? Delta T-nya ya, berarti kan dia berubah ya, 1 sampai 2 ya, jadi T2 dikurangi T1. Nah, Anda belum tahu T2-nya, Anda cari ya, Anda dapat T2-nya di sini. Ya, Anda dapat key yang pertama, lalu dapat proses yang kedua. Ya, ketika masuk ya, di sini proses yang di atas ya, saya akan jawab dulu yang A istilahnya. Ya, nanti kita akan jawab yang A gitu. Kita jawab yang lainnya. Proses 2 menuju 3 itu karena di situ isobarik ya, tidak ada yang 0, jadi volumenya saja yang 0. Maka kalor itu akan sama dengan 5/2 atau N CV kali delta T, atau 5/2 N CV delta T. Oke, kita bisa cari, maaf, ini bukan, ya sama saja 5/2 ya. Atau sebenarnya kalau nggak perlu begini ya, Anda tinggal masukkan saja CV-nya berapa. Sekali lagi T-nya juga sama ya. Ini T3 dikurangi T2. Nah, yang ditanyakan adalah A, itulah total panas, bisa didapat ya, yang A. Lalu yang B, hitunglah panas yang keluar selama pendinginan dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama Anda bisa lihat caranya. Jadi kalau proses 3 ke 4, apa keadaan yang paling istimewa di situ? Tidak ada perubahan 3 dan 4 ya. Ya, volumenya tetap ya. Jadi W akan sama dengan 0, sama saja. Ya. Jadi kita akan punya Q, ini Q1, Q2. Sama dengan N kali CV kali delta T. Nah, di sini karena 3 ke 4, hati-hati ya. Ini N kali CV, berarti artinya T yang di 4 dikurangi T yang di 3. Ya kan? Nah, selanjutnya yang proses selanjutnya, proses 4 3 ke 4 ya. Bentar, saya salah ya. 3 dan 4. Oh, ada ya. 4 ke 1 ya. 4 ke 1. Dari 4 ke 1 dia isobar. Ya, artinya dia apa-apa ada gitu ya, tapi kita bisa hitung juga Q4-nya dengan N kali CP kali delta T. Ya, Anda bisa hitung sendiri untuk ini. Nanti Anda akan dapatkan nilainya negatif, ya, semua nilai negatif, artinya ya pada proses 3 dan 4 itu simbol ini istilahnya menghasilkan hasil yang sama gitu, dengan apa yang kita sudah bahas sebelumnya. Ya, lalu tentukan panas yang keluar sama panas pendinginan ya, tentu saja Q-nya ya, Q totalnya. Q total ketika pendinginan, saya kasih QL aja ya. Jadi Q3 ditambah dengan Q4. Nah, yang C, usaha total gas seluruhan siklus. Dari sini bisa kita cari luas mukanya, atau sebenarnya kita cari dari sini ya, bahwa perubahan W total itu akan sama dengan Q dikurangi dengan perubahan energi internal. Dapatkan. So,
Berikut pembahasan untuk nomor 9.